Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Rabbuna Azza wa Jalla yang kembali mengumpulkan kita dalam majlis yang mulia, yaitu majlis al-ilmu. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih pada hadis Jibril alaihissalam. Masih pada hadis Jibril alaihissalam. Itu hadis yang keberapa? Hadis yang kedua. Dan kita sudah membahas dalam hadis Jibril sekian banyak pembahasan atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis tersebut. Karena hadis Jibril disebut dan juga dengan hadis Ummu As-Sunnah, itu ibunya As-Sunnah. Yang dia hadis Jibril inilah sebagai induk hadis-hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Makanya panjang kita membahas hadis yang kedua. Dan juga banyak para ulama kita menjelaskan hadis Jibril itu dengan panjang lebar. Dan kita di sini mencoba meringkas, ya tidak semuanya kita bahas secara terperinci. Dan kita sudah masuk pada beriman kepada al-malaikat. Ya, masih pembahasan kita beriman kepada malaikat. Dan beriman kepada malaikat saja sudah ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Ya, beriman kepada malaikat sudah berapa poin yang kita bahas? Ada yang bisa menyebutkan dari awal dahulu? Apa dulu awal kita membahas tentang malaikat? Murojaah sedikit sebelum kita lanjut, sudah jauh. Apa dulu awal kita membahas malaikat? Pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Kita membahas poin yang pertama, diciptakan dari apa malaikat? Maka kita jawab diciptakan dari cahaya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat itu kata Rasulullah SAW diciptakan dari cahaya. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ini pertama, bahwasanya diciptakannya malaikat dari cahaya. Adapun Nabi Muhammad SAW diciptakan dari tanah, bukan dari cahaya. Ya, tidak sebagaimana persangkaan sebagian kaum muslimin yang mengatakan Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya. Ini adalah keyakinan yang batil. Karena yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat.
adalah malaikat. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan malaikat. Itu sifat-sifat. Sudah? Ada kita bahas tentang jumlah para malaikat. Ada kita pernah bahas tentang jumlah para malaikat. Ada berapa jumlah para malaikat? Tidak terhingga. Ya wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, kata Allah. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara para malaikat Rabb kalian kecuali hanya huwa, yaitu Allah. Di surat Al-Muzammil ya, atau surat Al-Mudaththir. Kemudian apa lagi? Ada sifat-sifat penciptaan malaikat. Malaikat ini disifati dengan Al-Hasan, yaitu baik, indah, bagus. Kemudian apa lagi? Sifat-sifat malaikat, dia tidak makan dan juga tidak minum. Selalu dia berzikir, beribadah kepada Rabb-Nya. Kemudian memiliki apa? Memiliki sayap, ada yang 2, 3 dan seterusnya. Apalagi kita bahas tentang ibadahnya para malaikat. Ya, ibadahnya para malaikat. Di antara ibadah para malaikat adalah tasbih, kemudian sujud, ruku, haji, bersaf-saf mereka berbaris. Ini diantara bentuk-bentuk ibadah para malaikat. Apalagi yang bisa mengingat? Selalu taat itu sifat dia. Memiliki rasa takut ya sifatnya. Nah, kemudian kita sampai di poin yang sekarang ini. Poin keberapa kita ini? Tentang tugas-tugas dan nama para malaikat. Di sini ada para malaikat yang ditugaskan untuk sesuatu dan ada namanya sebagian. Ya, menyandarkan sebuah nama ini berdasarkan nas Alkitab dan As-Sunnah. Ya, tidak boleh sembarang kita menamakan tugas malaikat ini namanya adalah ini, nggak boleh. Ini kita di poin sini. Pertama sudah kita sebutkan nama malaikat yang pertama adalah Jibril alaihissalam. Apa tugas Jibril? Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sekarang berarti Jibril dia tugasnya apa? Apa tugasnya? Beribadah tetap. Kemudian nama malaikat yang lain siapa lagi? Malaikat maut. Ya, ada malaikat maut yang dia bertugas untuk apa? Mencabut nyawa. Ini adalah tugas dari malaikat maut. Ya, adapun yang terkenal di kalangan kaum muslimin namanya adalah Israil, dan ini tidak sah, tidak valid dari Nabi kita yang mulia SAW atau dari ayat. Nggak ada penamaan Israil sebagai malaikat pencabut nyawa, ini nggak ada. Sebagaimana yang terkenal santer di kalangan masyarakat umum. Ini sudah kita bawakan alasannya dan perkataan para ulama ketika itu. Misalnya penamaan malaikat mencabut nyawa adalah malaikat maut di surat As-Sajdah ayat keberapa? Ke-11. Qul yatawaffakum malakul mauti. Katakanlah Muhammad, yang mencabut nyawa kalian adalah malaikat maut. Kemudian siapa lagi? 2 tadi. Juga munkar dan nakir. Ini malaikat yang ditugaskan untuk menanyakan hamba di dalam kubur, alam barzakh. Munkar dan nakir. Ini telah sabit, valid, benar adanya di dalam Sunan At-Tirmizi. Siapa lagi? Sudah kita bahas. Mikail. Ya, malaikat Mikail. Dia bertugas untuk mengatur awan hujan, menumbuhkan apa? Tumbuhan. Malaikat Mikail. Sudah 4. Siapa lagi? Memang Israfil sudah. Belum Israfil. Malaikat Malik pada pertemuan yang lalu masih hangat. Kita membahas tentang malaikat Malik, yaitu yang ditugaskan untuk menjaga neraka, dan dia memiliki pasukan. Ya, ketuanya adalah malaikat Malik. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dia ditugaskan untuk menjaga neraka dia. Karena tugas-tugas para malaikat itu banyak. Di antara tadi Malik. Kemudian jamaah sekalian,
Masyaallah muslimin wal muslimat, kita masuk kepada malaikat yang baru. Berikutnya, wa minhum khazanatul jannati wa muqaddamuhum ridwan alaihi salam. Malaikat yang berikutnya adalah yang ditugaskan untuk menjaga surga. Malaikat berikutnya yang kita bahas di sini adalah yang ditugaskan untuk menunggu, menjaga atau mengayomi surga. Ya, kita akan bahas tentang malaikat penjaga surga. Kita masuk ke dalam ayat di surat Az-Zumar ayat ke-73. Antum buka surah Az-Zumar ayat ke-73 tentang adanya malaikat yang menjaga surga. Adanya malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga. Membawa mushaf terjemah bisa dilihat bareng-bareng. Surat yang ke-39 ya, 73. Surat yang suka suratnya nomornya ke-39 kan? Betul. Ayatnya itu. Ya, yang suka dibacakan oleh Pak Imam, Pak Ibrahim. Sudah ketemu? Ayat ke-73. Ayat ke-73 antum buka. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, di surah Az-Zumar ayat ke-73 Allah katakan, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya diantar ke dalam surga secara zumar, yaitu berombongan, jamaah. Ya, mereka diantar ke surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya dan pintu-pintunya telah dibukakan, maka hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha wa qala lahum, berkatalah kepada mereka ini khazanatuha. Apa khazanatuha? Apa khazanatuha? Adalah penjaga surga ini. Apa perkataan mereka? Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, kesejahteraan atas kalian, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalam surga. Nah, dalam ayat ini ada malaikat yang menyambut para ahli surga. Disebutkan wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada para penduduk surga khazanatuha, yaitu penjaganya. Apa perkataan mereka? Salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian. Maka dari ayat ini ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga. Antum garis bawahi yang lafadz khazanatuha. Dalam ayat itu Allah sebutkan khazanatuha, penjaga surga itu. Ya, ini dalil tentang adanya malaikat yang ditugaskan menjaga surga. Kemudian diantaranya ayat yang lain di surat Ar-Ra'd tentang adanya malaikat yang ditugaskan menjaga surga. Ar-Ra'd, Ar-Ra'd, tir, geledek, halilintar. Surat ke-13 ya. Betul, 13. Ayat Ar-Ra'd di 23 dan 24. Ketemu surat Ar-Ra'd
surat ke-13 ayat ke-20 berapa tadi? 24. Paham. Situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhulun alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Siapa baca artinya? Faldi antum. Baca 2324. Ya, di ayat ke-23 dan 24, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan. Ada para malaikat yang masuk. Itu menyambut para penduduk surga. Berarti situ ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga. Ini ayat diantaranya. Ini tadi surat yang pertama, surat Az-Zumar. Ayat keberapa? 73. Kemudian di surat Ar-Ra'd diantaranya. Ayat ke-23, 24. Ini yang menunjukkan bahwasanya ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga, menyambut orang-orang yang akan masuk ke dalam surga ini. Kemudian dari hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam Muslim, dari Anas bin Malik, Anas berkata, qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, ati babal jannati yaumal qiyamah, di Kitabul Iman, Nabu Isyam ada, Sahih Muslim di Kitabul Iman, nomor hadis 197, bab ke-85. Kata Nabi SAW, ati babal jannati yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, aku mendatangi pintu surga nanti di hari kiamat. Aku mendatangi pintu surga di hari kiamat. Fa astaftihu, maka aku meminta agar dibukakan pintu tersebut. Nabi SAW datang ke babal jannah, beliau datang ke pintu surga dan minta untuk dibukakan. Fayaqul al-khazin, lalu berkatalah al-khazin, yaitu penjaganya. Lalu berkatalah al-khazin, yaitu penjaganya, man anta, siapa engkau? Qala ana Muhammad. Lalu Nabi SAW berkata, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, lalu penjaganya berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Lalu penjaga surga mengatakan, untukmulah saya diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini sebelum engkau. Jadi sini Nabi sallallahu bersabda, ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga yaumal qiyamah, di hari kiamat. Fa astaftihu, lalu aku memohon agar pintu tersebut dibukakan. Fayaqul al-khazin, lalu berkatalah al-khazin. Siapa al-khazin? Itu penjaga surganya ini. Man anta, siapa engkau? Faqul, kata Nabi SAW, aku adalah Muhammad. Lalu berkata al-khazin, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Kata al-khazin tadi, penjaganya, hanya untuk engkaulah aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini sebelum engkau. Ya, disebutkan al-khazin, itu artinya penjaga. Di dalam surat Az-Zumar dikatakan khazanatuha, yaitu penjaganya. Dari ayat ini dan hadis ini tidak disebutkan penamaan siapa? Ridwan. Ya, dari ayat Az-Zumar tadi Allah katakan qala lahum khazanatuha, berkata kepada para penduduk surga, khazanatuha, yaitu penjaganya, salamun alaikum, kesejahteraan, keselamatan atas kalian. Tidak di dalam ayat tadi dinamakan dengan Ridwan. Dan dalam hadis sahih ini riwayat dalam Muslim juga tidak disebutkan penamaan
ridwan. Dinamakan al-khazin. Apa itu al-khazin? Penjaga. Alif lam khaf ya, kha. Alif lagi zai nun. Alif lam kha. Ya, huruf kha. Khazin, zai nun, al-khazin. Atau para ulama mengatakan khazinul jannah, penjaga surga, bukan ridwan. Ya, ada yang menamakan khazinul jannati, penjaga surga. Tidak sharih, tidak tegas dinamakan dengan ridwan. Ya, dari ayat Az-Zumar tadi Allah katakan khazanatuha. Khazanatuha itu artinya adalah penjaganya. Dalam hadis Muslim ini disebutkan fayaqul al-khazin, berkatalah al-khazin yang menjaga surga itu, man anta, siapa engkau? Dalam hadis tadi juga tidak dinamakan dengan penamaan ridwan. Lalu bagaimana tentang polemik penamaan ridwan sebagai malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga? Ya, karena sebagian para ulama masyhur di lisan-lisan mereka, baik yang dahulu maupun yang sekarang, atau waktu kita dulu TPA atau TK, diajarkan nama-nama 10 malaikat yang wajib dikenal. Siapa aja kalau antum ingat? Jibril, Sohi ini berarti ini. Siapa lagi? Mikail, Sohi. Israel nggak Sohi, berarti sudah gagal. Siapa lagi? Israfil belum kita bahas. Malik Sohi sudah. Rokib Atid belum kita bahas. Siapa lagi? Munkar Nakir Sohi. Ridwan. Ini baru kita bahas Ridwan. Ada satu lagi Harut Marut belum kan? Ada Harut Marut. Nah, sekarang Ridwan. Bagaimana tentang penamaan Ridwan di dalam pandangan para ulama kita? Bolehkah kita menamakan malaikat penjaga surga dengan ridwan, atau kita katakan khazin al-jannah, penjaga surga? Tidak tegas kita namakan dia sebagai ridwan. Paham? Ya. Pendapat yang ana pilih secara pribadi, bahwasanya betul tidak ada secara pasti, secara sharih penamaan ridwan dalam ayat atau dalam hadis, nggak ada. Disebutkan ridwan dalam ayat atau dalam hadis ini nggak ada. Yang sahih ya, hadisnya juga yang sahih. Kalau yang lemah ada. Penamaan ridwan dalam hadis-hadis yang lemah itu ada. Itu kita bacakan diantaranya. Tapi yang sahih ini nggak ada. Oleh karena itu para ulama mereka sebagian menamakan ridwan sebagai malaikat penjaga surga, karena dari hadis-hadis yang tadi itu. Ya, hadis yang lemah itu mereka menamakan dengan ridwan diantaranya. Ya, adapun pendapat yang kuat yang saya pilih, tidak ada penamaan ridwan sebagai malaikat penjaga surga, nggak ada penamaan secara tegasnya. Bukan berarti yang menjaga surga itu nggak ada, bukan. Ada yang menjaga surga, namun namanya secara pasti tidak disebutkan. Tapi ada nggak yang menjaga surga? Ada, tapi namanya secara pasti tidak disebutkan. Ridwankah atau yang lain? Tidak. Kalau malaikat penjaga neraka ada nggak namanya? Ada. Siapa namanya? Malik. Disebutkan Malik pada pertemuan yang lalu. Sekarang tentang penjaga surga ini, ya tidak ada penamaan ridwan dalam ayat maupun dalam hadis, tidak ada. Walaupun sebagian ulama mereka menamakan dengan ridwan. Ridwan. Kita akan bacakan di sini sedikit perkataan atau penjelasan para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita bacakan fatwa dari Syekh Shalih Al-Utsaimin diantaranya tentang penamaan ridwan. Dalam fatwa beliau di juz yang ketiga, dalam fatwa Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, fa amma ridwanu fa muwakkalun bil jannati wasmu hadza laisa tsabitan subutan wadihan ka subuti Malik
lakinnahu masyhurun 'inda ahli ilm bihadzal ism wallahu a'lam. Beliau mengatakan adapun penamaan Ridwan yang ditugaskan untuk menjaga surga, adapun penamaan Ridwan yang ditugaskan untuk menjaga surga, wasmuhu hadza laisa tsabitan, penamaan ini apa ini? Penamaan ini maksudnya penamaan Ridwan. Penamaan ini laisa tsabitan, tidak valid. Secara tegas. Tidak valid secara tegas sebagaimana penamaan Malik. Sebagaimana penamaan Malik. Apa kata Syekh di sini? Adapun penamaan Ridwan, ya penamaan Ridwan yang dituliskan sebagai menunggu surga ini tidak apa tadi kata beliau? Enggak valid, enggak tegas namanya ini. Ya, sebagaimana Malik. Kalau Malik tegas maksudnya. Bukan Ridwan enggak tegas, Malik juga tidak tegas. Maksud beliau di sini penamaan Ridwan ini enggak sabit, dia enggak valid secara pasti, enggak ada. Tidak sebagaimana siapa? Malik. Kalau Malik tegas ada. Ya lakinnahu akan tetapi penamaan Ridwan, lanjutkan itu. Akan tetapi penamaan Ridwan masyhur, terkenal di sisi para ulama. Akan tetapi penamaan Ridwan itu masyhur. Apa itu masyhur? Terkenal. Inda ahlil ilm, di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Di kalangan siapa? Para ulama. Ini beliau ingin mengisyaratkan ada sesuatu dengan penamaan siapa? Ridwan. Ingin dikasih apa? Isyarat bagi kita. Ya, nama Ridwan ini gak valid dia. Akan tetapi dia masyhur di kalangan para ulama. Antum biar warning, lampu apa? Kuning, siap-siap. Berarti ada sesuatu dengan penamaan Ridwan. Jangan nanti menyesatkan. Ketika kita katakan tidak ada penamaan Ridwan, yang mengatakan Ridwan dia sesat misalkan. Enggak, jangan. Jadi kasih warning terlebih dahulu. Akan tetapi penamaan Ridwan kata beliau rahimahullah masyhur. Dia itu terkenal di kalangan para ulama. Terkenal itu, hati-hati. Baik yang dulu maupun yang sekarang, kalau antum tahu. Baik yang dulu maupun yang sekarang ini masyhur, terkenal. Antum yang biasa mempelajari buku-buku akidah akan menemukan. Ya memang pendapat yang kuat yang saya pilih tidak ada penamaan Ridwan. Dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah enggak ada. Tapi di sini harus apa nanti? Harus lapang dada, harus tahu rambu-rambunya dalam menyikapi penamaan Ridwan agar tidak apa? Saklek ekstrim kanan atau ekstrim kiri, kaku gitu, jangan. Ya ini kita sudah kasih isyarat. Fatwa yang lain, fatwa Lajnah Ad-Daimah. Di situ ada Syekh Shalih Fauzan, ada Syekh Bakar Abu Zaid, ada Syekh Abdul Aziz bin Abdillah Al-Syekh. Ini fatwa di jilid yang kedua. Di jilid yang kedua. Lajnah Ad-Daimah. Ya, itu kumpulan fatwa para ulama di sana. Ada sekitar 32 jilidan. Ini buku fatwanya. Panjang. 1,5 meter kurang lebih. Nggak ada di rumah saya, nggak ada. Ya, di sini ada fatwa Lajnah Ad-Daimah. Ada pertanyaan. Ya, hal Ridwanu khazinul jannati wa aina warada ismuhu. Ada pertanyaan ditanyakan kepada para ulama ini. Ya, apakah Ridwan malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga? Ini bentuk pertanyaannya, soal pertanyaan. Apakah Ridwan malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga? Wa aina warada ismuhu.
Dan dari mana sumber penamaan Ridwan? Pertanyaannya. Ya, dalam Fatwa Lajnah Ad-Daimah ada pertanyaan di situ. Apakah Ridwan malaikat penjaga surga? Dan penamaan Ridwan ini sumbernya dari mana? Pertanyaan. Dijawab. Al-masyhur indal ulama, yang terkenal di kalangan para ulama. Lihat, mulai. Al-masyhur indal ulama, yang terkenal di kalangan para ulama. Ini jawabannya. Anna isma khazinil jannati Ridwan. Lihat, khazin disebutkan. Anna isma khazinil jannati Ridwan. Yang terkenal masyhur di kalangan para ulama bahwasanya nama penjaga surga itu adalah Ridwan. Nama penjaga surga itu adalah siapa? Ridwan. Ini yang terkenal. Wa jaa dzikruhu fi ba'dil ahadits. Ya. Dan penamaan Ridwan ini telah ada di sebagian hadis-hadis. Dan penamaan Ridwan ini telah ada di sebagian hadis-hadis. Allati fi subutiha nazar. Nah, antum garis bawah habis ini. Ya, tadi kita sampai di mana? Ya, tadi dan penamaan Ridwan ini telah datang di sebagian hadis-hadis. Yang kesohihan hadis tersebut nazar, perlu dikoreksi lagi. Yang kesohihan hadis-hadis tersebut nazar, bukan nazar antum ke rumah monik, bukan lagi. Sama bahasanya nazar. Lihat. Ya, yang kesohihan hadis-hadis ini tersebut itu tadi nazar, perlu diperiksa kembali. Berarti ada sesuatu dalam hadis-hadis yang tadi itu. Ya, makanya kita sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih enggak ada. Ya, di sini dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dan Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, kata mereka masyhur, memang terkenal di kalangan para ulama kita itu penamaan malaikat yang ditugaskan menjaga surga adalah siapa? Ridwan. Dan telah datang nama ini di sebagian hadis-hadis. Akan tapi hadis-hadis ini perlu lagi diperiksa kesohihannya. Ada sesuatu memang penamaan Ridwan ini. Ada apa? Ada sesuatu. Memang di sana ada hadis-hadis yang menyebutkan dengan tegas penamaan Ridwan, tapi dia nggak sahih masalahnya. Ya, ada hadis-hadis yang datang di sana penamaan Ridwan, tapi dia nggak sah, nggak valid. Justru yang valid Al-Quran dan Sahih Muslim tadi tidak menyebutkan penamaan Ridwan. Makanya di sini mulai terjadi apa? Polemik. Terjadi apa? Polemik. Perbedaan. Walaupun kedua mereka ini mengatakan ada malaikat yang menjaga surga itu ada, tapi penamaannya ntar dulu. Ada yang mengatakan penamaannya secara tegas nggak ada, karena ayatnya nggak berbicara, hadis pun tidak berbicara yang sahih. Sebagai lagi yang mengatakan ada, tapi hadis-hadisnya lemah. Lalu bagaimana kita sebagai penuntut umum bisa menyikapi hal-hal demikian, biar nggak ekstrem kiri atau ekstrem kanan? Ya, harus apa? Lapang dada dang bahasanya. Kita bacakan di sini fatwa yang lain lagi ya, baru kita kesimpulan. Biar tahu dulu ada sesuatu dengan penamaan Ridwan, tapi nggak boleh saklek, nggak boleh apa? Nggak boleh kaku, nggak boleh menyesatkan yang lain dalam hal ini, karena sudah masyhur, memang terkenal di kalangan para ulama, dan mereka nggak ada yang menyesatkan satupun juga. Yang mengatakan tidak ada penamaan Ridwan tidak pernah menyesatkan. Yang mengatakan ada namanya Ridwan nggak pernah. Atau yang menetapkan Ridwan tidak pernah menyesatkan orang-orang yang tidak menamakan Ridwan, enggak. Hal-hal yang mereka itu lapang dada, seharusnya kita juga lapang dada. Kenapa supporter yang ribut? Kalau para ulamanya saja mereka santai. Kenapa para penuntut ilmunya yang ribut? Kalau para ulamanya saja mereka lapang dada. Nah, ini dia ingin
ajarkan seperti ini. Jangan kita nanti kaku. Wah, nggak boleh sesat, jangan. Kita bacakan fatwa yang lain dari Syekh Shalih Al-Munajjid. Syekh Shalih Al-Munajjid dalam fatwa beliau soal jawab Al-Munajjid, mungkin antum pernah dengar, suka ada fatwanya diterjemahkan di kenapa? Iya, hadis-hadis yang lemah semuanya. Antum mungkin rumah bisa cari sebagai bahan. Ya, ada dari Al-Bidayah Ibnu Katsir, ada dari Anas bin Malik, ada Ubay bin Ka'ab dan lain-lain. Kita bacakan fatwa Syekh Shalih Al-Munajjid. Watsabit fil ahadits as-sahihah laqabu al-khazin. Yang valid dalam hadis-hadis yang sahih, nama malaikat penjaga surga al-khazin disebutnya. Watsabit yang valid, yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih, nama malaikat ini al-khazin. Al-khazin. La ismuhu, namanya itu enggak ada. Jadi yang valid dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan adalah al-khazin. Alif lam khaf. Kha bukan qaf. Kha ya khazin. Jadi yang sabit kata beliau dalam hadis-hadis yang sahih al-khazin namanya, la ismuhu, bukan Ridwan. Faqad tsabata fi hadis syafa'ah. Dan penamaan al-khazin ini ada dalam hadis syafaat. Hadis syafaat yang dimaksud hadis riwayat Muslim yang tadi ana bacakan. Dan penamaan al-khazin kata Syekh Shalih Munajjid di sini itu telah valid dalam hadis asy-syafa'ah. Hadis tentang syafaat adalah hadis riwayat Muslim yang tadi awal kita bacakan. Bagaimana bunyi hadisnya? Di awal. Apa kata beliau SAW? Aku mendatangi pintu surga di hari kiamat. Aku minta dibukakan. Maka berkatalah al-khazin. Hadis syafaat disebutnya. Kayak itu syafaat Nabi SAW untuk membuka pintu surga, disebutnya oleh para ulama. Tapi kan belum selesai. Ya, kata beliau tadi, lakin kasih isyarat lagi. Warada hadzal ismu fi ba'dil hadithi ad-dha'ifah. Tuh. Masyhuratihi inda ahli ilm. Akan tetapi datang penamaan Ridwan itu dalam hadis-hadis yang dhaifah, hadis-hadis yang lemah. Ya, akan tetapi kata beliau datang penyebutan Ridwan di sebagian hadis-hadis yang ad-dhaifah, yang lemah. Ma'asyuhratihi inda ahlil ilm, walaupun penamaan Ridwan ini terkenal di kalangan para ulama. Walaupun penamaan Ridwan ini terkenal di kalangan siapa? Para ulama. Kesimpulannya beliau menyebutkan, anna hadzal isma lam yasbut fil hadis as-sahihah. Kesimpulannya dari Syekh Shalih Al-Munajjid, dari soal jawab beliau, bahwasanya penamaan Ridwan itu tidak valid dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak valid, antum tahu artinya ya? Nggak sah gitu ya, nggak diterima, nggak makbul. Kesimpulannya penamaan Ridwan itu tidak valid di dalam hadis-hadis yang apa? Yang sahih. Berarti nama Ridwan adalah hadis-hadis yang lemah berarti. Ya. Lakin tawarada al-ulama ala itlaqihi wa tasammu bi dzikrihi. Akan tapi para ulama itu biasa mengungkapkan dengan Ridwan. Akan tetapi para ulama itu terbiasa mengungkapkan dengan nama Ridwan wa tasammu bi dzikrihi. Dan mereka berlapang dada untuk menyebutkannya. Ya enggak masalah, santai, woles.
Tasamuh itu berlapang dada santai saja. Mereka menyebutkan dengan ridwan. Wal amru fihi sahlun, kata beliau. Dan masalah ini masalah yang luas, santai. Jangan dipersempit, jangan diperdebatkan. Ini bahasa ulama enak bacanya. Itu kalau ada masalah baca. Para ulama baca enak, adem. Nasihati kita oleh mereka. Ada masalah apa, baca buku-buku yang tidak dinasihatin sama mereka. Ini baca. Wal amru fihi sahlun, dan permasalahan penamaan ridwan ini sahl, santai saja, mudah saja. Jangan diperdebatkan, jangan dipersempit atau menjadi apa, perpecahan lagi. Wah, bahaya. Insya Allah, kata beliau. Ini penamaan tentang ridwan. Jadi kesimpulannya, memang dia adalah hadis-hadis yang lemah. Ya, dan para ulama mereka terbiasa mengungkapkan dengan ridwan, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Sikap kita kalau ditanya mana yang kita pilih, pilih yang paling kuat. Kita pilih yang paling kuat. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu apapun juga, kembalikan kepada Allah Al-Qur'an. Kembalikan kepada Rasul. Ketika beliau masih hidup, tanya. Ketika beliau sudah meninggal dunia, kembali ke hadis-hadisnya. Itu. Yang roji di sini tidak ada penamaan ridwan sebagai malaikat penunggu surga, nggak ada. Di ayat nggak ada, di hadis yang sahih nggak ada. Ini pendapat yang saya pilih pribadi, nggak ada. Namun dengan demikian nggak boleh menyalahkan orang yang menamakan ridwan, karena para ulama pun mereka masyhur terbiasa mengungkapkan dengan penamaan ridwan di buku-buku mereka, di majelis-majelis mereka menamakan dengan ridwan. Dan masalah ini masalah-masalah yang santai. Kalau ditanya mana yang kita pilih yang lebih kuat, jelas yang rajih. Ini menurut saya yang lebih kuat. Tidak ada ridwan sebagai nama malaikat penjaga surga, nggak ada namanya ridwan. Disebutkan khazin atau khazanatuha, penjaga surga. Namun di sana juga para ulama mereka masyhur menamakan dengan ridwan. Dan masalah ini masalah yang tasamuh, santai. Jangan diperdebatkan. Tapi boleh nggak menyalahkan? Menyalahkan pendapat yang mengatakan ridwan boleh atau tidak? Nggak bisa. Karena sudah memang masyhur seperti itu. Kalau menguatkan pendapat boleh, kita memilih yang ini. Ya, kita memilih yang ridwan, tidak ada disebutkan nama malaikat penjaga surga. Ya wallahu alam, itu kesimpulannya. Jadi masalah ini masalah yang sahal, luas, mudah. Jangan dijadikan perdebatan atau perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ya wallahu taala ala wa alam. Kalau ada pertanyaan, fadol. Pak Jihad. Biasa mengatakan dengan sebutan ridwan. Apakah ketika ada orang menyebutkan ridwan, kita juga boleh membalas dengan kata-kata ridwan? Sebentar hadisnya tapi tidak roji. Boleh. Kita mengucapkan ridwan, soalnya para ulama kita membiasakan tadi, sebentar hadisnya tidak roji. Tapi ketika ada orang-orang menyampaikan bahwa menjaga surga ridwan, apakah kita juga boleh membalas memang itu kita menjaga surga? Oh, tergantung milih yang mana. Tapi kita boleh mengatakan yang tepat itu bukan ridwan, boleh. Tapi tidak memaksakan. Kita jelaskan yang roji tidak ada penamaan ridwan. Tapi tidak boleh memaksakan pendapat. Tidak boleh melarang. Enggak boleh, karena sudah masyhur di kalangan mereka. Tapi menjelaskan kita boleh. Saya yang lebih kuat tidak ada ridwan, karena nasnya ini enggak ada. Tapi dalam hal ini kita itu tadi santai. Tidak jadi masalah. Karena sebagian ulama juga mereka menyebutkan dengan ridwan. Walaupun yang sahih, yang roji adalah tidak ada penamaan ridwan itu. Ya. Lain lagi dengan Israel. Kalau Israel beda masalahnya. Ini hanya ridwan. Hanya ridwan, bukan Israel dan yang lain-lain bukan. Ya, bukan berarti perkataan ulama itu dijadikan dalil nantinya, tidak. Ini hanya ridwan yang kita dapat keterangannya seperti ini. Ya, yang lain, Allah alam.
Antum. Ustaz, yang masalah hadis syafaat tadi, Ah. apakah ada hadis lain atau hanya hanya hadis itu yang kemudian dinamakan hadis syafaat? Hadis syafaat banyak. Kenapa disebutkan nama hadis syafaat? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya, karena di situ Nabi SAW meminta Allah agar dibukakan pintu surga. Syafaat itu artinya apa sih bahasa kitanya anaknya? Hah? Apa namanya bahasa kitanya? Pertolongan. Ya. Banyak syafaat Nabi SAW itu ada banyak. Ada syafaatul uzma, ada syafaat kepada siapa pamannya. Di sini disebut hadis syafaat ketika beliau mengutuk surga itu sebagai permintaan beliau untuk kaum muslimin nanti masuk ke dalam surga itu. Karena beliau fa'astaftihu, saya meminta agar pintu ini dibukakan. Di syafaat beliau untuk kita nanti masuk ke dalamnya. Maka disebutkan nama hadis syafaat. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya di bab ke-85. Ya Allah alam. Baik, barangkali cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.